Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Agustina dengan NIM 22210100062. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai MTPK atau Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Kata pendidik ini berasal dari kata dasar didik yang berarti memelihara serta memberikan latihan atau bimbingan yang berkaitan dengan akhlak dan kecerdasan. Kemudian diberikan awalan P, kata ini berubah menjadi pendidik, yaitu seorang yang bertugas mendidik. Tugas utama seorang pendidik adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik dari segi fisik atau psikomotorik, kemampuan berpikir atau kognitif, maupun sikap dan emosinya atau afektif. Sementara itu, tenaga kependidikan adalah orang-orang yang bukan pengajar namun memiliki peran dalam mendukung proses pendidikan. Nah, tugas mereka ini meliputi perencanaan, pengelolaan administrasi, pengawasan, serta pelayanan teknis di lingkungan satuan pendidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kelancaran proses pembelajaran maupun pengelolaan administrasi di sekolah. Tanpa adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang terorganisir dengan baik, kegiatan belajar mengajar dan tata usaha tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan mereka ini perlu dilakukan secara sistematis dan terencana agar semua aktivitas pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dapat disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK adalah proses sistematis dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan optimal. Nah, tujuan utama dari manajemen ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi yang mencangkup kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, serta kemampuan administratif dan teknis. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan memiliki beberapa ruang lingkup. Di antaranya, yang pertama ada perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua ada perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat ada promosi dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima ada kompetensi dan penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang terakhir ada pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada manajemen tenaga pendidik dan kependidikan harus mencangkup semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan tanpa terkecuali. Bagi mereka yang berada di posisi struktural seperti kepala sekolah dan wakilnya, dan fungsi seperti yang di posisi fungsional seperti guru dan konselor, maupun tenaga teknis seperti petugas laboratorium, pustakawan atau staf administrasi lainnya. Dan yang kedua ada fokus pada perubahan perilaku yang meningkatkan profesionalisme. Prinsip ini menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan profesional yang mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya adalah untuk
Setiap tenaga kependidikan tidak hanya menguasai keterampilan teknis yang sesuai dengan jabatannya, tetapi juga memiliki sikap dan etika kerja yang mencerminkan semangat profesionalisme. Yang ketiga ada mendorong kontribusi nyata dari setiap individu. Jadi pengelolaan tenaga kependidikan seharusnya dirancang untuk mendorong setiap individu agar memberikan kontribusi terbaik bagi sekolah dan dunia pendidikan secara umum. Setiap orang ataupun perannya ini memiliki potensi untuk membawa perubahan. Dan yang keempat ada dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pelatihan, baik sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Pelatihan dan pengembangan ini penting dilakukan karena tidak hanya dilakukan sesudah memiliki jabatan, tetapi sebelum memiliki jabatan ini juga perlu dilakukan. Yang kelima ada manajemen ini tidak boleh bersifat statis, tetapi harus responsif terhadap perubahan dan kebutuhan nyata di lapangan. Yang keenam, disesuaikan dengan jenjang dan kategori tenaga kependidikan masing-masing, karena setiap jenis tenaga kependidikan ini memiliki karakteristik, peran, dan kebutuhan pengembangan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan memiliki beberapa prosedur penerapan. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya manusia. Pada tahap ini, institusi pendidikan perlu merancang secara cermat berapa banyak tenaga yang dibutuhkan, kualifikasi apa saja yang diperlukan, serta bagaimana penyebarannya agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit atau bagian. Proses ini tidak hanya sekedar menghitung jumlah orang, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan real di lapangan, menyusun strategi agar tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia memang benar-benar sesuai dan siap untuk mendukung tujuan pendidikan secara optimal. Yang kedua ada proses rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi merupakan tahap penting dalam memastikan institusi pendidikan mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi profesional. Pada tahap pengembangan profesional ini merupakan elemen krusial atau elemen yang penting dalam sistem manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, karena melalui proses inilah kualitas dan kapasitas individu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terus ditingkatkan. Yang keempat ada penilaian kinerja atau disebut dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses untuk menilai sejauh mana tenaga pendidik dan kependidikan menjalankan tugasnya secara efektif. Kegiatan ini bisa dilakukan secara berkala ataupun berkelanjutan dengan tujuan memberikan gambaran pencapaian dan umpan balik yang membangun serta mengenali aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Yang kelima ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja juga merupakan upaya menyeluruh untuk memastikan tenaga pendidik dan kependidikan dapat bekerja secara optimal. Yang keenam ada pengelolaan kontrak. Pengelolaan kontrak dan administrasi kepegawaian. Kegiatan ini mencakup berbagai hal yang bersangkutan dengan administratif, mulai dari penyusunan dan penyelesaian kontrak kerja, pengaturan gaji, serta tunjangan, hingga pengelolaan absensi dan cuti. Selain itu, administrasi lainnya yang berkaitan dengan status kepegawaian juga dikelola secara sistematis agar seluruh proses berjalan tertib dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Yang ketujuh ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk membangun dan memperkuat kualitas sumber daya manusia, baik dalam aspek administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Yang kedelapan ada pemberhentian
Pemberhentian. Pemberhentian ini merupakan prosedur pemutusan hubungan kerja secara tertib dan sesuai aturan. Yang dimaksud pemberhentian ini adalah tindakan yang diambil oleh pemimpin atau kepala sekolah untuk menghentikan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini biasanya dikarenakan alasan tertentu yang berkaitan dengan kinerja atau pelanggaran. Berikutnya adalah model penerapan MTPK. Model penerapan dalam konteks penerapan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Berikut merupakan model penerapan MTPK. Yang pertama ada model manajemen formal. Model manajemen formal dalam pendidikan merupakan pendekatan yang paling sering digunakan dalam menjalankan organisasi pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi. Model ini menekankan pada pentingnya struktur organisasi yang tertata dan jelas serta memiliki jenjang kepemimpinan yang teratur. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari pembagian tugas yang jelas antara kepala sekolah, guru, dan staf administrasi. Berikut merupakan kelemahan dari model ini. Yang pertama, ketika struktur organisasi tidak lagi sesuai dengan kondisi sekolah yang berubah, maka perlu dilakukan restrukturisasi. Yang kedua, model ini juga dianggap terlalu kaku dan kurang fleksibel serta cenderung mengabaikan peran individu dan kreativitas guru dalam proses pendidikan. Keunggulan dari model ini adalah kepemimpinan yang terstruktur secara top-down. Kepala sekolah sebagai pemimpin formal memiliki kewenangan untuk menetapkan tujuan, menyusun kebijakan, mengatur anggaran, serta memantau dan mengevaluasi kinerja sekolah. Oleh karena itu, dalam pengimplementasiannya, model manajemen formal penting bagi kepala sekolah untuk tetap fleksibel. Kedua, model kolegial. Model kepemimpinan kolegial adalah pendekatan kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai atau norma atau keyakinan secara bersama dalam organisasi. Dalam hal ini, keputusan dibuat secara demokrasi atau demokratis melalui kerjasama dan diskusi antar anggota. Kelemahan dari model ini, kurangnya kontrol atau arahan yang kuat dari pimpinan. Model ini bisa jadi tidak mencerminkan kondisi nyata di sekolah secara akurat karena proses pengambilan keputusan cenderung lambat dan kurang efisien. Kelebihan dari model ini adalah pendekatan yang partisipasif. Semua pihak dalam sekolah, terutama guru, didorong untuk aktif berkontribusi dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini menjadi alternatif penting bagi gaya kepemimpinan formal yang cenderung kaku dan hierarkis. Yang ketiga ada model politik. Model politik melihat proses pengambilan keputusan sebagai hasil dari negosiasi dan kompromi antara berbagai pihak. Dalam dunia pendidikan, ini berarti adanya interaksi yang intens antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang semuanya memiliki suara dan kepentingan masing-masing. Kelemahan dari model ini, yang pertama, fokusnya pada kekuasaan dan konflik sering membuat aspek standarisasi organisasi terabaikan, padahal standar yang sangat penting untuk mencapai tujuan sekolah. Kedua, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh kelompok berkepentingan, sementara kepentingan institusi kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, pendekatan ini terlalu menekankan konflik sehingga mengabaikan potensi kolaborasi profesional. Kelebihan dari model ini adalah menawarkan pemahaman yang realistis tentang bagaimana sekolah beroperasi berdasarkan dinamika perilaku dan kepentingan yang ada. Yang keempat, ada manajemen subjektif. Model subjektif ini menempatkan individu sebagai pusat perhatian dalam organisasi. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pentingnya memahami kebutuhan pribadi, motivasi, dan harapan baik dari siswa maupun guru. Yang kelima ada model manajemen ambigu. Model
Manajemen pendidikan yang bersifat ambigu menyoroti kenyataan bahwa dalam organisasi, termasuk di dunia pendidikan, selalu ada unsur ketidakpastian, perubahan yang cepat, dan keterbatasan dalam memprediksi situasi. Model yang keenam ini adalah model manajemen kultural. Model kultural atau budaya dalam manajemen pendidikan ini menekankan pentingnya nilai-nilai, norma, dan budaya yang berkembang di lingkungan sekolah. Model manajemen kultural menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengelola sekolah karena memiliki pengaruh besar dalam dinamika pendidikan di masa kini. Jadi, dapat disimpulkan dari masing-masing model tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri untuk penerapannya di sebuah lembaga pendidikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai MTPK atau Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Apabila terdapat salah dan banyak kurangnya, saya mohon